Bagaimana sih pandangan praktisi media mengenai sektor pertanian? Silakan Mas Akbar. Mas Akbar. Yang paling paham lah. Digitalks by Tani Center IPB University. Bagaimana sih pandangan praktisi media mengenai sektor pertanian? Silakan Mas Akbar. Mas Akbar. Yang paling paham lah. Yang sudah hijrah gitu. Dari yang center, terus yang paling sesuatu lah. Silakan Mas Akbar. Gua kan broker Mas. Iya. Saya itu kerja di media sudah cukup lama, gitu ya. Dan selama hampir 2 dekade itu cukup banyak keliling ke beberapa liputan, mulai dari politik, ekonomi, hiburan dan sekarang berolahraga. Dari semua lintasan-lintasan itu ternyata isu-isu tentang pertanian, terutama di orang, kurang mendapatkan tempat yang sangat kuat. Lalu juga kalau kita melihat data dari Google, gitu ya, trennya, itu kalau tidak salah saya pernah dapetin data sekitar cuma 2% Mas untuk pemberitaan mengenai publikasi tentang media, tentang pertanian gitu. Nah, fakta-fakta itu menunjukkan bahwa memang tren tentang berita pertanian itu masih sangat rendah. Kenapa sih itu bisa terjadi? Kalau saya melihat pertama gini, jangan-jangan isunya itu belum menjadi common sense. Common sense tentang isu pertanian itu kan biasanya cuma pada saat menjelang lebaran ada kenaikan harga, atau pada saat gagal panen. Itu saja, di luar itu kita nggak pernah bicara tentang pertanian. Nah, kalau melihat dari tren pemberitaan semacam itu, maka bisa disimpulkan orang-orang yang bergerak atau menggeluti dunia pertanian itu nggak punya kreativitas yang menonjol ke teman-teman media. Gimana sih caranya supaya nonjol? Gimana sih caranya supaya bisa mengait? Berarti kita harus mulai berpikir out of the box. Out of the box itu kayak gimana? Tadi gue bilang bahwa kalau kita ngomongin soal pertanian sama anak IPB, itu namanya jeruk makan jeruk. Kita cuma katak dalam tempurung. Maka untuk bisa menggaungkan pertanian menjadi lebih luas, bisa lebih kuat, dan bisa menarik perhatian secara konten, tentunya harus ada variasi-variasi yang lebih menarik. Dan riset-riset itu juga sebenarnya cukup kuat dimakan sama teman-teman media. Nah, bagaimana mengemas riset itu menjadi sangat bisa dikonsumsi oleh media, maka di situ pentingnya perhatiannya. Saya juga melihat bahwa ini kayaknya mengkomunikasikan isu pertanian ini masih belum cukup baik, termasuk di IPB sendiri sebagai leadernya buat isu-isu pertanian dari kampus. Gitu sih Mas kalau ya. Ya ternyata memang dari isu-isu pangan itu, terutama 8 bulan terakhir ini saya menggeluti dunia ternakan secara langsung gitu. Dimana sebenarnya Indonesia itu sangat tergantung, terutama khususnya daging ya, terhadap Australia. Cuman tapi ketika ketergantungan itu tidak menjadi sebuah awareness baik dari pemerintah maupun stakeholder yang lain. Hanya ketika terjadi, sepakat saya dengan Mas Akbar itu, ketika terjadi gejolak harga itu baru akan jadi perhatian semua pihak. Jadi artinya mungkin karena kita merasa di negara ekuator itu yang cukup mudah mendapatkan pangan, jadi sektor pangan itu rada-rada kurang menarik. Jadi bahkan tidak terlalu seksi di media. Bahkan tapi saat ini ya, saya kira harus kita dorong supaya pangan atau pertanian dan berkaitan dengan peternakan khususnya itu jadi isu yang menarik. Gitu. Jadi bagaimana kita mengemasnya sehingga itu menjadi sebuah konten yang bisa dinikmati oleh atau menjadi sebuah berita yang dapat diterima di seluruh kalangan, atau menjadi sebuah atensi ketika ada sebuah dinamika terhadap industri tersebut. Seperti itu.
Ini saya sedikit menambahkan Mas Hasan. Ngomong. Jadi kalau kita bicara soal pertanian, kita tuh sudah kayak di framing. Isunya cuma pangan, isunya tentang tani. Padahal pertanian itu luas ya. Gitu, ada mulai pertanian, kehutanan dan sebagainya. Jadi makanya tadi gue bilang harus ada kemampuan mengkomunikasikan, mengkreasikan isu tersebut menjadi eye-catching. Mas Hasan yang di sini. Waktu Mas Hasan. Jadi gimana jadi concern dari Bang Luna tentang pertanian? Kenapa agak menarik sama media gitu ya? Ya, Ya, jadi kalau kurang ada awareness. Sebagai tidak sempurna sih sampai Mas Akbar, Mas Dedi. Tadi mungkin saya hanya melengkapi ya. Saya coba mengelaborasi tentang media itu sendiri. Media, kalau definisi media itu maksudnya wadah untuk satu objek atau satu subjek menyampaikan informasi ke orang lain atau ke objek yang lain gitu ya. Jadi kalau dari tentang media publikasi atau informasi seperti yang dipakai Mas Akbar tadi, bahwa memang media existing yang ada sekarang itu relatif belum menganggap seksi sini nanti ada kaitannya ya, belum menganggap seksi konten-konten yang terkait pertanian. Nah, seksi yang dimaksud adalah jangan salah dulu ya. Bisnis media identik dengan traffic. Seksi di sini ada kaitan dengan traffic. Ketika ngangkat kabar atau informasi atau konten tentang pertanian, itu biasanya nggak seksi, artinya tidak mengundang traffic, tidak mengundang pengunjung. Alasan itulah yang membuat kenapa konten-konten pertanian itu tidak digarap secara serius oleh media-media yang bisa kita jumpai sekarang. Itu alasannya. Kalau bisnis media memang pada traffic, makin tinggi traffic, maka media tersebut makin mendukung secara bisnis. Nah, di sini ini kan momennya itu orang-orang pertanian, dari pertanian. Saya coba mengelaborasi media tersebut bukan hanya sebagai dari sisi bisnisnya, tapi media yang dimaksud adalah sebagai wahana atau wadah untuk menyalurkan informasi dari satu titik ke titik lainnya, dari satu ahli ke petani, dari satu yang lain, objek lain ke yang lain, kubu dan lain-lain gitu. Nah, di era pandemi ini itu dari data berkata, ini bukannya sembarang bicara, tapi data berkata bahwa sektor yang tangguh di era pandemi adalah pertanian. Nah, dikaitkan dengan media, pertanian ini sangat seksi untuk digarap di media sebenarnya. Kalau substansi masalah itu adalah bukan hanya seksi atau tidak seksi untuk traffic. Media ini dibutuhkan baik oleh petani, oleh pengambil maupun oleh pengambil kebijakan, ya pemerintah, Pemda dan lainnya dalam hal ini. Nah, jadi kalau media terkait pemberitaan informasi seperti yang dijelaskan Mas Akbar, kalau dikaitkan dengan kebutuhan yang lain atau tidak ada kaitan dengan traffic, pertanian di mata media itu sangat penting. Media di mata petani itu sangat penting juga, karena melalui media ini petani akan mendapat informasi, petani akan bisa berkonsultasi dengan ahli, petani akan bisa mendapat akses ke ke point of sales atau ke toko-toko pelanggan langsung dan lain-lain. Jadi ketika ada pertanyaan yang kami dilontarkan bagaimana pertanian di mata media, jadi jawabannya bisa dielaborasi kayak gitu ya. Terkait kebutuhan informasi seperti itu, terkait media secara umum seperti yang tadi. Petani butuh media, media butuh petani, pelaku-pelaku atau entitas-entitas yang terkait pertanian ini juga butuh media. Disitulah ekosistem baru terbentuk ketika ada media ini. Nah, jadi pandangan media secara luas bahwa petani sangat dibutuhkan oleh media untuk membangun ekosistem, sehingga untuk ekosistem yang nantinya bisa menguatkan sektor pertanian yang menjadi fondasi yang kuat juga untuk negara kita. Oke, artinya mindsetnya harus diubah ya Mas, kalau begitu kan? Ya. Bahwa kita nggak lagi menjadi
isu reaktif, tapi harus bisa menjadi isu maker. Ya. Artinya teman-teman harus mulai memikirkan bagaimana mengemas konten tadi untuk bisa menyampaikan pesan kepada para pihak, pada stakeholders yang berkepentingan pada persoalan-persoalan pertanian. Jadi fakta yang ada selama ini kan kalau publikasi media mainstream hanya memberitakan tentang gagal panen, sama apalagi tadi namanya daging naik, naik dalam barang. Nah, ini ada rentang waktu yang mungkin tadi bilang Mas Hasan, bagaimana menciptakan, menguatkan ekosistem ini, bahwa kita jangan lagi menerima isu, tapi kita harus bisa mendrive isunya. Kalau istilah kerennya bahasa Jawanya, kita harus bisa menjadi isu maker, content creator terhadap isu pertanian. Dan saya pikir sih Tani Center mumpuni untuk bidang itu ya, dengan segudang ekspor yang ada di sini. Ya, tambahan dari saya, bagaimana yang ada di pertanian itu bisa diakumulasikan dalam bentuk data. Jadi bisa bercerita, ini loh kondisi market, ini loh kondisi petani, ini loh kondisi pasar. Jadi data ini kan sebenarnya kata orang big data dan lain sebagainya itu, tapi tercerai-berai gitu. Bagaimana itu bisa kita jahit jadi sesuatu rangkaian yang bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dan berkaitan dengan pangan, yang harus didorong adalah bagaimana industri pertanian itu didorong untuk menjadi ke arah industri. Artinya subsistemnya udah ke industri, bukan sebagai sebatas kalau diterangkan ya, bukan sebagai hanya ternak sambilan seperti itu. Jadi artinya bagaimana teknologi dan inovasi itu dari sebuah keniscayaan di industri ini, sehingga ketika ada perubahan teknologi dan inovasi yang terus menerus, itu automatically media itu akan menjadi salah satu konten di media. Ya suka tidak suka, ketika itu menjadi konten media, otomatis traffic juga yang dibutuhkan oleh pemilik media itu akan naik. Ketika traffic naik, revenue juga naik. Pekerja media juga akan sejahtera dari sisi itu, dan sisi petani dan semua stakeholder akan merasakan imbas dari itu semua. Dari saya seperti itu.